Di sebuah pesisir di ujung selatan Kalimantan Barat, terdapat desa yang dikelilingi hutan mangrove alami. Desa Dabong namanya. Desa yang terletak di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat ini punya potensi besar untuk menjadi destinasi wisata favorit. Kondisi alam yang indah, kekayaan bahari yang melimpah, serta masyarakat yang ramah. Banyaknya potensi wisata itu disadari betul oleh masyarakat setempat. Pada 2017, Lembaga Pengelola Hutan Desa Bentang Pesisir Dabong dan Kelompok Sadar Wisata Desa Dabong merintis ekowisata. Mereka membangun jalur jelajah mangrove sepanjang 1,1 km dengan bantuan dana dari berbagai sumber, termasuk Bank Pesona dan alokasi dana desa. Mereka juga menawarkan atraksi wisata berupa susur sungai menuju pantai Beteng Batang. Setahun kemudian, ekowisata mangrove Beteng Batang mulai menjadi destinasi wisata favorit baik untuk turis lokal maupun mancanegara. Namun, pandemi menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan merosotnya pendapatan. Alhasil, infrastruktur yang sudah dibangun mulai terbengkalai dan rusak. Perlu upaya yang sistematis untuk menghidupkan kembali wisata mangrove Desa Dabong. Mulai dari tata kelola wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga dana untuk mengembangkan sarana dan prasarana. Yayasan Bicara Data Indonesia dengan dukungan Ford Foundation, Ditjen Bangda Kemendagri, dan Ditjen PSKL Kementerian LHK kemudian melakukan serangkaian kegiatan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi wisata Desa Dabong. Salah satunya adalah Loka Karya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi ekowisata. Dalam Loka Karya ini tentu saja sehari 2 hari ini banyak manfaatnya bagi mereka. Artinya mereka dapat pengetahuan, dapat meningkatkan keterampilan mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tambah lagi beberapa narasumber terakhir adalah dari pemerintah daerah. Tentu saja ini akan menjadi semacam perhatian kepada pemerintah daerah dalam membantu masyarakat di sekitar sini, utamanya pada kelompok perhutanan sosial. Loka Karya ini membantu masyarakat Desa Dabong menyadari pentingnya kelembagaan yang kuat dan kerjasama dengan pihak luar. Terkait dengan materi yang kita berikan sebenarnya sangat relate sekali untuk menghidupkan kembali kelembagaan mereka, baik KUPS maupun KPS-nya. Tak hanya itu, Loka Karya ini juga membantu masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka mengenai pengelolaan tempat wisata. Maka mindset masyarakatnya kan yang harus dirubah sebenarnya. Artinya kalau kita berwisata, berekowisata itu kan tidak hanya sekedar menjual barang, ya kan, tapi apa yang ada tadi itu harus ditambahi dengan storytelling atau interpretasi yang bagus. Kayak katakan tadi bicara soal mangrove gitu ya, jadi wisatawan tidak hanya dibuatkan trek mangrove terus kemudian diminta jalan-jalan, tapi ketika ada trek mangrove maka di situ juga perlu dilengkapi dengan media-media edukasi yang itu juga bisa dibaca oleh wisatawan, sehingga wisatawan punya pemahaman lebih. Lewat Loka Karya ini, diharapkan pengembangan bisnis dan ekowisata di Desa Dabong akan kembali pulih, bahkan membaik daripada sebelumnya. Kita merencanakan pembangunan trek mangrove itu di lokasi yang sama ya Bu, lokasi yang sudah ada. Nah, di situ sudah kita melakukan perincian, survei lapangan, terus melakukan rincian, pengerjaan proposal dan sebagainya. Dan juga di situ kita tidak memakan biaya yang cukup besar Bu, sekitar 2 miliar. Kebangkitan ekowisata Desa Dabong sangat penting karena hal tersebut bisa memberikan dampak positif yang signifikan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan, dan pariwisata yang berkelanjutan.